Jejak Cinta di Eropa adalah novel memikat yang membawa pembaca dalam sebuah perjalanan tak terlupakan melintasi jantung Eropa. Kisahnya mengikuti Nadine dan Rio, dua insan yang pernah saling mencintai namun terpisah oleh waktu. Mereka bertemu kembali untuk perjalanan yang telah lama dinantikan melintasi Eropa, berharap dapat menghidupkan kembali api cinta mereka yang mulai redup. Namun, perjalanan mereka justru menjadi sebuah eksplorasi mendalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka. Novel ini dengan indah menggambarkan esensi cinta, kehilangan, dan tantangan dalam menjaga hubungan yang langgeng. Ketika Nadine dan Rio menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan mereka terpaksa berhadapan dengan masa lalu, rasa tidak aman dan harapan mereka untuk masa depan. Melalui pengalaman mereka, penulis mengajak kita untuk merenungkan rumitnya cinta dan pentingnya komunikasi, pengertian, dan pemaafan. Cerita dimulai dengan rasa rindu dan nostalgia saat Nadine dan Rio mengenang masa lalu mereka bersama. Mereka memulai petualangan Eropa mereka dengan campuran kegembiraan dan kecemasan, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Perjalanan mereka membawa mereka ke beberapa kota paling ikonik di Eropa. Setiap tujuan menghidup jalan situ itu emosi dan proyeksi mingkra. Setiap kota yang mereka kunjungi menjadi katalis untuk introspeksi, memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan dan keinginan terdalam mereka. Di jalanan romantis Paris, mereka mengenang masa-masa awal percintaan mereka, sementara kanal-kanal Venesia membangkitkan kenangan akan mimpi-mimpi bersama mereka. Bangunan bersejarah Roma mengingatkan mereka akan kekuatan waktu yang abadi dan pentingnya menghargai momen saat ini. Melalui pengalaman bersama, baik Nadine maupun Rio mulai melihat diri mereka sendiri dan satu sama lain dari sudut pandang yang baru. Mereka menyadari bahwa mereka berdua telah berubah dan berkembang selama bertahun-tahun, dan mereka harus belajar untuk menerima dan merangkul perubahan ini. Perjalanan itu menjadi proses penemuan kembali diri mereka sebagai individu dan sebagai pasangan. Penulis dengan terampil menggunakan latar belakang Eropa untuk mencerminkan keadaan emosi para tokoh. Keindahan dan kemegahan kota-kota yang mereka kunjungi sangat kontras dengan gejolak dan ketidakpastian yang mereka rasakan di dalam. Namun di tengah kekacauan, mereka menemukan momen-momen kedamaian dan koneksi, mengingatkan mereka akan kekuatan identik yang abadi. Nadine, yang dulunya seorang seniman berjiwa bebas, kini menjadi lebih praktis dan membumi. Dia bergulat dengan tantangan menyeimbangkan aspirasi kariernya dengan keinginannya untuk cinta dan keluarga. Rio, di sisi lain, selalu ambisius dan bersemangat, seringkali mendahulukan pekerjaan daripada hubungan pribadi. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka mulai memahami alasan di balik konflik masa lalu mereka dan pengorbanan yang telah mereka berdua buat. Percakapan mereka jujur dan terbuka, mengungkapkan kerentanan dan rasa tidak aman mereka. Mereka belajar mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan mereka secara lebih efektif, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam di antara mereka. Sepanjang perjalanan mereka, Nadine dan Rio bertemu dengan pasangan lain, masing-masing dengan kisah unik mereka sendiri. Bagian 4, latar belakang Eropa, melukis permadani romantis. Latar Eropa bukan hanya latar belakang tetapi bagian tak terpisahkan dari cerita. Deskripsi jelas penulis tentang jalan-jalan berbatu, kafe-kafe menawan, dan pemandangan yang menakjubkan membawa pembaca ke jantung Eropa. Setiap lokasi diresapi dengan suasana unik yang memperdalam resonansi emosional cerita. Pemandangan, suara, dan aroma Eropa membangkitkan indera dan membangkitkan berbagai emosi. Keindahan lingkungan sekitar mengingatkan mereka akan keindahan hidup dan pentingnya menikmati setiap saat. Latar belakang Eropa menambahkan lapisan pesona dan keajaiban pada narasi, membuatnya semakin menawan. Deskripsi jelas novel tentang makanan, budaya, dan orang-orang yang mereka temui menambah kekayaan dan kedalaman cerita. Pembaca akan merasa seolah-olah mereka berada tepat di samping Nadine dan Rio, mengalami keajaiban Eropa secara langsung. Bagian 5, Cinta dan Pernikahan, sebuah penggambaran yang realistis. Jejak Cinta di Eropa menawarkan penggambaran cinta dan pernikahan yang menyegarkan dan realistis. Novel ini tidak menghindar dari tantangan dan kompromi yang datang seiring menjaga hubungan jangka panjang. Novel ini mengeksplorasi tema komitmen, pengampunan, dan pentingnya menerima kekurangan satu sama lain.
Penulis mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu mudah, tetapi selalu layak untuk diperjuangkan. Melalui perjalanan Nadine dan Rio, kita diingatkan bahwa cinta membutuhkan usaha, pengertian, dan kemauan untuk tumbuh bersama. Novel ini mendorong kita untuk merenungkan hubungan kita sendiri dan menghargai apa berharganya menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan menerima kita.